Those aren't very. It ain't fucking fair! I'm gonna go. Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya guys. Kali ini kita akan merangkum film berjudul The Long Walk yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan sekelompok remaja yang diutus dari masing-masing negara bagian untuk mengikuti jalan santai maraton. Jika tidak mampu bertahan, maka mereka akan dieliminasi dengan cara ditembak di tempat. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Mari kita segera ngobrol film. Berlatar di era 1970-an, negara Amerika berada pada masa ekonomi yang sangat sulit, di mana produktivitas kerja mengalami penurunan yang ekstrim, ditambah minimnya pasokan sumber daya akibat perang yang berlangsung selama 19 tahun. Amerika di masa ini dipimpin oleh rezim totaliter, mengadakan lomba jalan kaki tahunan bernama The Long Walk. Pesertanya terdiri dari 50 pemuda yang diundang secara acak. Namun tidak seperti acara jalan santai pada umumnya, event ini menjadikan nyawa pesertanya sebagai taruhan. Seorang peserta bernama Ray Garrity menjadi salah satu partisipan. Dia diantar oleh ibunya menuju ke tempat perlombaan, sembari memberikan dukungan dan berharap Ray bisa bertahan dan baik-baik saja. Kekhawatiran ibu Ray tentu saja bukan tanpa alasan, karena ikut event ini sama saja dengan mengantar nyawa. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka harus memenuhi undangan dari pemerintah tersebut atau harus menanggung resiko yang lebih jauh. Satu persatu peserta pun mulai berdatangan. Peter McFries merupakan peserta yang pertama kali diajak Ray berkenalan. Melewati pos pemeriksaan, Ray dan Peter mencoba membangun keakraban di tengah kegugupan mereka menjelang perlombaan. Mereka pun membangun komunikasi dengan puluhan peserta lainnya, hingga tertuju kepada peserta termuda bernama Carly, yang usianya baru 18 tahun. Carly dinilai oleh peserta lainnya sulit untuk bertahan, karena masih muda dan mentalnya belum terasa. Tak berselang lama, seorang tentara berpangkat mayor pun datang. Dia bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya event. Satu persatu mereka diminta maju untuk diberikan name tag yang tertera angka nomor peserta. Setelah itu sang mayor pun memberikan pengarahan, sembari petugas lainnya membagikan time watch. Sang mayor berpidato singkat dan menyemangati peserta dengan mengatakan bahwa negara ini sudah cukup lama menghadapi krisis ekonomi, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan produk domestik bruto. Financial struggle since the war. We did the epidemic of laziness. One in the world again! Selain karena kondisi perang, faktor pemicu rendahnya ekonomi adalah etos kerja yang tak lagi tinggi, sehingga event Long Walk diadakan untuk bisa memicu dan meningkatkan semangat kerja dan pertumbuhan ekonomi. The Long Walk sendiri mengharuskan seluruh peserta berjalan hingga hanya tersisa satu orang. Selain itu, setiap peserta harus bisa menjaga kecepatan dan jarak tempuh 3 mil per jam. Jika kecepatannya menurun, maka akan diberikan peringatan. Jika tidak mampu menstabilkan kecepatan dalam 10 detik, maka akan diberikan peringatan tambahan. Jika tidak mampu melanjutkan, maka akan dieliminasi dan gugur dengan cara ditembak. Long Walk adalah perlombaan untuk mengadu siapa yang bertahan paling lama, dan hanya ada satu pemenang tanpa adanya garis finish. Dan perlombaan pun dimulai. "50 peserta event berjalan dengan dikawal personil dengan persenjataan lengkap beserta kendaraan lapis baja. Pada mil pertama atau 1,6 km, para peserta masih memiliki stamina yang baik. Sepanjang perjalanan, setiap warga dilarang untuk menonton secara langsung, kecuali aparat lokal yang mendapat izin. Hal ini pun menjadikan pemandangan terlihat sepi di sepanjang jalur lintasan. Meski demikian, warga masih berkesempatan untuk menyaksikan event tersebut
melalui siaran langsung yang disiarkan ke masing-masing negara bagian, di mana proses perekaman dilakukan melalui kamera yang telah disiapkan di dalam kendaraan lapis baja. Smile, boys. You're on candid camera. Those aren't very candid. Para peserta telah berjalan kaki sejauh 5 mil atau kurang lebih 8 km. Di antara mereka sudah mulai ada yang mendapatkan peringatan karena mengurangi kecepatan. Untuk diketahui, masing-masing peserta hanya mendapatkan maksimal 3 kali peringatan. Dan peringatan yang didapatkan sebelumnya bisa dihapus jika peserta tidak membuat pelanggaran selama 3 jam sejak peringatan pertama dikeluarkan. Memasuki mil ke-7 atau 11 km, kondisi peserta masih baik-baik saja. Belum terlihat ada yang kelelahan. Bahkan mereka masih asik berbincang tentang hadiah hingga mengutarakan asumsi masing-masing mengenai tujuan long walk diadakan. Seorang peserta bernama Harness menyerobot masuk di barisan Ray dan Peter. Dia pun ingin memperkenalkan diri dan menyatakan akan menulis buku tentang long walk dari sudut pandang peserta. Tak lama setelah itu terdengar seseorang merintih kesakitan di barisan belakang. Orang itu ternyata peserta termuda di lomba, Carly. Kakinya tiba-tiba kram yang membuatnya berjalan lamban. Dia pun mendapat teguran hingga 2 kali dari tentara yang mengawal. Ray pun terus mendorong Carly untuk tetap memaksakan langkahnya. Namun kekuatan kaki dan langkah Carly terhenti setelah terjatuh karena tidak bisa lagi menahan nyeri di kakinya. Dan tentu saja Carly mendapatkan peringatan ketiga. Ditambah dirinya sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan setelah 10 detik. Akhirnya, Carly pun dieliminasi. It ain't fucking fair! Yap, seperti itulah sanksinya. Setelah tidak mampu mempertahankan kecepatan, peserta langsung dieliminasi dengan timah panas. Sesaat, suasana pun menjadi hening dan tegang. Sang mayor berupaya menormalisasi keadaan dengan menjadikan Carly sebagai orang yang berjasa dalam event tersebut. Sesaat kematian Carly dilupakan, para peserta kembali fokus melanjutkan perjalanan. Tak terasa mereka telah berjalan sejauh 17 mil atau sekitar 27 km. Ray dan Peter tampak semakin akrab dan saling menyemangati, fokus kepada momen yang akan terjadi selanjutnya untuk bisa menjadi orang yang paling terakhir bertahan. Salah seorang peserta bernama Pearson mencoba mendekati Ray dan Peter, sembari memperlihatkan adanya warga yang ternyata mendukung Ray. Ya, warga tersebut terbilang nekat memberikan dukungan, padahal pemerintah telah melarang untuk menyaksikan langsung event tersebut. Warga hanya diperbolehkan menonton melalui siaran televisi. Sebenarnya dalam pelaksanaan long walk, setiap peserta dilarang menjalin hubungan pertemanan, karena perlombaan ini merupakan adu ketahanan setiap individu. Meski begitu, Peter beranggapan bahwa menjalin pertemanan, meskipun singkat, lebih berarti daripada tidak membangun hubungan sama sekali. Akhirnya, Peter, Ray, Pearson, serta Olson mencoba untuk saling mengenal lebih jauh, membangun ikatan pertemanan yang singkat. Tiba-tiba terdengar suara pengawas dari pengeras suara. Peserta nomor 1 bernama Ewing mendapatkan teguran. Dia tiba-tiba mendapatkan serangan panik berupa kejang-kejang yang bisa jadi karena epilepsi. Ewing sampai mengeluarkan busa di mulutnya, hingga tumbang tak sadarkan diri dan akhirnya mendapatkan peringatan ketiga. Dan Ewing pun mesti dieliminasi dengan cara yang sama yang dialami oleh Carly. Sejauh ini tersisa 48 peserta yang bertahan, berjalan dengan keheningan hingga memasuki mil ke-25 atau 40 km. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba kaki Olson mengalami kram. Peter pun memintanya untuk tenang dan mengecek kecepatan langkahnya. Setelah dicek, kecepatan Olson sama dengan yang lainnya, yaitu 3.4. Mereka pun bersepakat untuk mengurangi kecepatan sebanyak 0.3. Dan hal itu ternyata berhasil mengurangi nyeri kram di kaki Olson. Di barisan lain, seorang peserta bernama Barkovich terlihat merundung peserta lainnya, Reng. Akibatnya keduanya terlibat pertengkaran. Reng yang emosi mencoba memukul Barkovich, namun sempat menghindar dan membuat Reng terjatuh karena tidak mampu menyeimbangkan diri. Tersungkur cukup lama di aspal, membuat Reng tidak bisa menghindari peringatan dan menjadi peserta ketiga yang harus tereliminasi dengan timah panas. Warning, 19
Get the fuck up! Hey! Melihat hal itu, baik Peter, Ray, maupun peserta lainnya menilai Barkovich telah keterlaluan menjahili Rank. Barkovich pun ikut merasa bersalah karena hal itu terjadi di luar dugaannya. Kondisi pun semakin lama semakin membuat satu persatu peserta mulai bersoal. Kali ini peserta dengan nomor 45 bernama Roland. Dia mengalami diare yang mengharuskannya buang air. Dan benar saja, karena peserta dilarang berhenti dalam kondisi apapun, Roland terpaksa buang air di sepanjang lintasan. Hal itu pun sempat membuat peserta lainnya merasa jijik sekaligus jengkel. Namun mereka tetap meminta Roland untuk terus berjalan. Namun buang air sambil berjalan bukan hal mudah. Dan Roland pun ikut tereliminasi. Saat ini peserta telah menempuh jarak 35 mil atau 56 km. Hari pun mulai gelap. Sang mayor memberikan arahan dan semangat agar mereka bisa bertahan hingga fajar, karena saat ini merupakan titik puncak di mana kapasitas fisik dan mental mulai diuji. Berjalan sepanjang hari hingga malam, Ray terlihat sempat tertidur. Untungnya Peter yang selalu berjalan di sampingnya membangunkan Ray, sambil menginfokan bahwa saat ini sudah pukul 3 dini hari. Agar tidak lagi tertidur, Peter dan Ray mulai membahas kehidupan keluarga masing-masing. Diawali dari Ray yang mengutarakan nama ibunya adalah Ginny, membuat peserta yang mendengarkan mulai usil, seraya menggoda ibu Ray dengan kata-kata usil lainnya. Peter pun mengatakan bahwa Ray harus bertahan agar bisa pulang menemui ibunya lagi. Suasana seketika cair dan bersemangat, namun ketika asyik bercerita, tiba-tiba tas Ray terjatuh, dan itu membuatnya mendapatkan peringatan ketiga. Jika tidak ingin kehilangan nyawa, maka Ray wajib berjalan tanpa peringatan selama 3 jam agar catatannya dihapus. Hal itu pun membuat Ray stres dan terlihat mudah marah, bahkan melampiaskan kekesalannya kepada Peter dan berujar jika Peter pasti merasa senang melihatnya mendapat peringatan dan berharap bisa dieliminasi. Suasana yang semula cair dan penuh candaan dalam sepersekian detik berubah menjadi tegang. Para peserta pun mendapati lintasan yang menanjak. Di jalur ini mulai banyak peserta yang tereliminasi akibat kelelahan yang membuat mereka melamban dan terhenti. Sebagai informasi, pada pelaksanaan event long walk sebelumnya, jumlah peserta yang dieksekusi mencapai 28 orang, hanya di jalur tanjakan ini saja. Di event kali ini pun jumlah peserta yang tereliminasi hampir dari setengah jumlah total peserta. Ray pun terus berupaya mempertahankan langkahnya karena telah mendapat 3 peringatan. Ray terus diawasi oleh tentara yang siap menarik pelatuk senjata. Terhenti sedikit saja, timah panas dipastikan bersarang di kepala. Dengan lintasan yang menanjak, Ray tampak stres dan mencoba menstabilkan kecepatan hingga membuat kepalanya pusing. Untungnya, Peter dengan sigap segera membopong Ray dan membantunya menstabilkan kecepatan hingga ke puncak tanjakan. Ray pun berterima kasih dan meminta maaf akan sikap sebelumnya yang sempat melampiaskan kejengkelannya kepada Peter. Perlahan hubungan dan keakraban mereka pun kembali membaik. Lolos dari rute tanjakan, Ray pun menanyakan kondisi teman lainnya, khususnya Pearson dan Olsen, di mana mereka berdua ternyata juga berhasil melewati rute yang ganas ini. Para peserta long walk yang tersisa terus berjalan. Kini mereka memasuki hari kedua dan telah menempuh jarak sejauh 59 mil atau 94 km. Sepanjang rute membentang lahan gandum yang luas. Seorang petani pun tampak memperhatikan peserta yang berlalu di atas traktornya. Peter dan Ray pun semakin aktif menjalin pertemanan, saling menyemangati satu sama lain, dan saling menanyakan alasan mereka harus memenangkan long walk. Saat ini jumlah peserta tersisa 18 orang. Jumlah yang menipis itu membuat peluang untuk memenangkan long walk cukup besar. Di mil ke-67 atau 107 km, mereka tiba di negara bagian Dakota Selatan, tepatnya di Sioux Falls, di mana peserta nomor 49 Harkness harus tereliminasi setelah kakinya terkilir dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. I'm gonna go. Mendengar suara tembakan eksekusi, Ray dan lainnya pun sempat stres.
menilai acara ini merupakan kekacauan dari sistem yang ada. Memasuki mil yang ke-100, Mayor terlihat kembali menyemangati peserta dengan pidato-pidatonya yang klise, disertai iming-iming hadiah kepada peserta. Namun terlihat salah seorang peserta bertindak nekat, di mana peserta dengan nomor 31 mencoba kabur, yang akhirnya jadi sasaran peluru para pengawas. Di mil 103 atau 165 km, para peserta tidak mampu menyembunyikan wajah lelah dan letih mereka. Hanya bisa berharap dan menghayalkan hadiah apa yang nantinya mereka dapatkan jika lolos dari acara ini. Bahkan salah seorang peserta, Baker, mengatakan bahwa dirinya akan meminta disediakan roket untuk bisa ke bulan. Hal ini lantaran pemenang nantinya bisa meminta hadiah apa saja jika mampu bertahan. Permintaan unik lainnya juga disampaikan Olsen yang ingin 10 wanita untuk melayaninya. Peserta lainnya pun sontak menilai permintaan keduanya adalah hal bodoh, sedangkan Peter mengatakan akan meminta 2 orang sebagai pemenang pada pelaksanaan event long walk selanjutnya. Sementara Ray tidak ingin mengatakan permintaannya dengan alasan permintaannya tersebut bersifat pribadi. Peserta long walk saat ini memasuki hari ketiga dan sudah menempuh perjalanan sejauh 144 mil. Ray dan Peter memainkan tangkap bola untuk membuatnya tetap bersemangat. Sementara peserta dengan nomor 6, Arthur Art, mesti berhitung cermat saat sedang buang air. Jika melebihi waktu sedetik saja, maka akan dieliminasi. Saat berjalan, Peter masih memikirkan jawaban dari Ray tentang apa yang akan dilakukannya nanti ketika bisa memenangkan long walk. Ray pun mengatakan bahwa hal ini hanya mereka berdua yang bisa tahu, di mana keinginan Ray adalah ingin membuat perubahan yang di mana event long walk tidak lagi diselenggarakan di masa mendatang. Peter pun bingung mengenai jawaban Ray, karena event ini mustahil untuk dihapus karena merupakan sistem yang sengaja diciptakan. Ray pun menceritakan sekilas mengenai sosok ayahnya, William Garrity, yang merupakan individu yang bebas, ekspresif, dan demokratis. Namun nilai-nilai kebebasan dan berekspresi merupakan sesuatu yang ilegal di rezim ini. Sehingga ayah Ray terkadang melakukan itu secara diam-diam agar tidak diketahui pemerintah. Akhirnya pasukan yang dipimpin sang mayor pun datang, mendobrak dan menangkap ayah Ray. Dia dituduh telah menyuarakan dan menyebarkan materi dan ide yang dilarang. William pun diminta untuk setia kepada negara serta sistem yang dianutnya. Namun, William menolak dan mayor pun langsung mengeksekusinya di tempat. Luck to you, Mr. Garrity. May God show mercy. Never forget who you are, Ray. Mendengar kisah itu, Peter pun prihatin dan bersimpati. Ray menilai bahwa ayahnya merupakan pribadi yang baik, namun karena nilai dan ide kebebasan merupakan hal yang dilarang di negara ini, membuatnya harus dihukum. Sejak itu, Ray pun menaruh dendam, sehingga jika mampu memenangkan long walk, dia akan meminta hadiah berupa senapan agar bisa menembak sang mayor. Hal itu sontak membuat Peter terkejut. Peter pun menasihati Ray agar tidak mengambil langkah itu, karena tindakan itu merupakan hal yang sulit dilakukan dan akan merubah sisi kemanusiaan Ray. Mendengar berbagai masukan dari Peter, Ray pun sempat tertegun dan bersedia memikirkan kembali niatannya. Memasuki mil ke-170, peserta nomor 4 terlihat mendatangi personil yang berada di atas tank. Dia bermaksud agar bisa mendapat keringanan karena kakinya sedang kram. Namun hal itu tidak dihiraukan petugas. Malah peserta tersebut terjatuh dan kakinya terlindas tank, yang membuatnya tidak bisa melanjutkan perlombaan dan akhirnya dieksekusi. Tak lama berselang, seorang peserta lainnya, Tressler, tampak seperti orang kebingungan, berlari dan hendak kabur sambil melepas pakaiannya, yang tentu saja membuat pasukan pengawas memberondongnya dengan timah panas. Situasi itu membuat para peserta yang tersisa semakin tertekan dan frustasi. Memasuki mil ke-201, hari pun mulai gelap. Stebbins menghampiri Ray dan menanyakan bagaimana kondisinya. Namun Ray tidak terlalu merespon dan menganggapnya sebagai basa-basi. Namun ketika mengabarkan bahwa keadaan Olsen tidak baik-baik saja dan sedang mengalami halusinasi, Ray pun mengecek keadaan Olsen yang sedang bergumam tentang taman yang penuh dengan rumput liar. Olsen, talk to me, man. What's going on? Hey.
Dirinya seperti putus asa, dan benar saja, Olsen seketika mendekati personil pengawas yang membuatnya harus tertembak dan meregang nyawa. Kepergian Olsen membuat beberapa peserta yang membangun kedekatan dengannya terpukul. Mau tidak mau, mereka harus melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang mampu mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Saat ini sebanyak 6 peserta tersisa, dan mereka telah berjalan sejauh 209 mil dan telah memasuki hari keempat. Mereka belum bisa melupakan hal yang menimpa Olsen. Bahkan sedikit dari mereka yang mengetahui bahwa Olsen merupakan satu-satunya peserta yang memiliki istri. Hal itu pun langsung membuat Peter bersimpati dan mengusulkan agar siapa saja yang nantinya memenangkan Long Walk mesti memperhatikan kehidupan keluarga Olsen. Peter pun menanyakan hal itu satu persatu kepada peserta, kecuali Barkovich. Hal itu langsung membuatnya mendekati Ray, sambil menanyakan alasan kenapa Peter tidak menanyakan hal itu kepada dirinya. Sebenarnya Barkovich selama ini masih terus dibayangi oleh kematian Rank akibat ulah jahilnya, dan tidak ingin terus disalahkan. Hal itu pun memicu dirinya untuk bisa menebus kesalahan dengan ikut ambil bagian mengurusi keluarga Olsen. Karena sebenarnya Barkovich ingin juga dihargai sebagai seorang teman, namun apa yang telah diperbuatnya terhadap Rank telah menghantui dan membuat kondisi mental dan psikologisnya terganggu. Apalagi setelah berjalan selama 4 hari yang dipenuhi dengan tekanan. Barkovich pun tanpa alasan bergerak cepat ke depan, dan tiba-tiba ia menusuk lehernya sendiri dengan pulpen. Karena tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan, seorang personil pun turun tangan mengeksekusi. Tersisa 5 orang peserta, event Long Walk pun terasa semakin intens dan semakin penuh dengan tekanan. Perjalanan pun telah memasuki mil ke-278 di hari kelima, di mana Ray akan memasuki negara bagian yang menjadi daerah tempat tinggalnya. Artinya ia akan bisa melihat ibunya yang menyaksikan dirinya masih tetap bertahan di Long Walk. Hal itu membuat salah seorang peserta, Collie, merasa iri kepada Ray karena punya peluang bertemu keluarganya. Sedangkan ia tidak ada jaminan karena berada sangat jauh dari rumah dan merasa khawatir dan takut tidak mampu menyelesaikan perlombaan. Akhirnya mereka pun tiba di Freeport, daerah yang menjadi lingkungan tempat tinggal Ray. Di mil ke-286, alas sepatu Ray rusak dan terlepas. Ia pun disarankan untuk melepas sepatunya jika tidak ingin kecepatannya melamban. Di sudut jalan, ibu Ray terlihat menyambut dan menyaksikan anaknya. Dirinya pun terlihat sedih melihat Ray harus berjalan bertelanjang kaki. Tak kuasa melihat ibunya, Ray perlahan melambat dan berlari hendak memeluk sang ibu. Ray pun mendapatkan peringatan maksimal. Tidak ingin anaknya tertembak, sang ibu meminta Ray untuk tetap melanjutkan perlombaan dan menghiraukannya. Peter pun terlihat berusaha menenangkan Ray. Peter bercerita tentang kehidupannya yang sejak kecil tidak mengetahui siapa orang tuanya dan terus berusaha bertahan hidup di jalan. Sehingga ia berkeinginan untuk bisa membantu orang yang hidup seperti dirinya jika berhasil memenangkan Long Walk. Begitupun dengan Ray. Peter menyarankan agar ia bisa juga bertahan, memenangkan hadiah, dan pulang menemui ibunya. I won that prize so I can do something good. Di mil ke-306, Colin Parker terlihat sangat dekat dengan jeep yang dikendarai personil pengawas. Tiba-tiba ia langsung berlari dan merebut senjata salah seorang personil dan langsung menembaknya. Hal itu sontak membuat personil lainnya kaget dan membalas Colin dengan tembakan balasan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Hal itu sejenak membuat Colin kesakitan sebelum mengambil kembali senjata dan menembak dirinya sendiri. Kini para peserta tinggal berempat dengan jarak tempuh saat ini memasuki mil ke-324. Art Baker mengalami pendarahan hidung yang telah berlangsung seharian tanpa berhenti. Hal itu membuatnya telah sampai di batas fisiknya. Baker telah sampai pada titik kelelahan yang tidak bisa lagi ditahannya dan menyerah untuk dieliminasi.
Saat ini tersisa Stebbins, Ray, dan Peter. Mereka bertiga telah berjalan kaki sejauh 326 mil dengan dikawal dan diawasi sendiri oleh sang mayor. Hal ini menjadi penanda bahwa ketiga peserta sudah sulit untuk bertahan lebih lama. Di masa-masa ini, Stebbins menceritakan dan mengungkapkan dirinya merupakan anak haram dari sang mayor. Dia ikut sebagai peserta long walk agar bisa mendapatkan perhatian sang ayah jika nantinya bisa memenangkan lomba ini. Namun keinginan Stebbins tak sekuat ketahanan fisiknya. Saat ini dirinya mulai sering terbatuk dan cairan sudah memenuhi paru-parunya. Perlahan Stebbins pun melambat dan menyerah, yang akhirnya dieksekusi. Saat ini hanya tersisa Ray dan Peter, di mana masing-masing punya peluang yang sama untuk menang. Namun di saat-saat terakhir, dengan disaksikan ratusan warga yang memadati jalan, di mana mereka ingin melihat sang mayor sendiri yang melakukan eksekusi terakhir, Ray bertanya dan menceritakan kepada Peter tentang kematian, bahwa betapa dirinya takut menghadapi itu. Namun yang terpenting dari hal itu bagaimana bisa memilih dan menghabiskan momen terakhir itu. Dan Ray merasakan bahwa momen berjalan bersama Peter merupakan kenangan dan kisah terakhirnya. Dan ya, Ray pun berjalan lambat hingga akhirnya dieksekusi khusus sang mayor setelah menempuh jarak 331 mil dan membiarkan Peter memenangkan perlombaan. Melihat hal itu, kesedihan tak terbendung dirasakan Peter. Perasaannya campur aduk, hingga sang mayor pun menyatakan Peter sebagai pemenang dan menawarkan hadiah apapun yang diinginkannya. Peter pun menginginkan hadiah berupa senjata. Sejenak mayor pun terkejut dan meminta agar Peter memikirkan ulang hadiah yang lebih bermanfaat. Namun Peter bersikeras terhadap keinginannya. Awalnya seorang personil pun mengkhawatirkan jika sesuatu yang buruk terjadi jika memberikan hadiah senjata kepada Peter. Namun mayor menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah mendapatkan hadiah senjata yang diinginkan, tanpa berpikir panjang, Peter pun langsung menghujani sang mayor dengan timah panas. This is for Ray. Hal itu dilakukan untuk memenuhi keinginan terakhir rekannya Ray yang bersedia mengalah agar dirinya bisa memenangkan perlombaan ini. Dan film The Long Walk pun selesai. Terima kasih Sobat Ngopi telah menonton channel ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini keren dan menarik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari Ngopi Ngobrol Film. Sampai jumpa.